Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Ihsan Sarip, NPM 2021010069 dari kelas HKIE. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah PTUN dan MK. Di sini saya akan menjelaskan prosedur atau alur penyelesaian sengketa tata usaha negara. Peraturan mengenai penyelesaian sengketa tata usaha negara terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menyelesaikan sengketa tata usaha negara dapat dilakukan dengan dua mekanisme, yaitu upaya administratif dan gugatan pengadilan tata usaha negara. Yang pertama, upaya administratif. Upaya administratif adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh orang atau badan hukum perdata apabila tidak puas dengan suatu keputusan tata usaha negara. Prosedur tersebut dapat dilakukan di lingkungan pemerintah sendiri dan terdiri dari dua bentuk. Yang pertama, keberatan. Keberatan ditujukan kepada badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan putusan tata usaha negara semula. Yang kedua, banding administratif. Pengajuan surat banding administratif ditujukan kepada atasan pejabat atau instansi lainnya yang berwenang memeriksa ulang keputusan tata usaha negara yang disengketakan. Berbeda dengan prosedur di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau di PTUN, prosedur banding administratif dan keberatan itu dilakukan dengan penilaian yang lengkap, baik dari segi penerapan hukum maupun dari segi kebijakan instansi yang memutus. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, dapat dilihat apakah suatu keputusan tata usaha negara tersebut dapat ditempuh dengan upaya administratif. Berikutnya, gugatan melalui PTUN atau Pengadilan Tata Usaha Negara. Penyelesaian sengketa melalui PTUN dapat dilakukan ketika yang pertama, tidak tersedia upaya penyelesaian sengketa melalui upaya administratif. Yang kedua, jika peraturan dasar dikeluarkannya keputusan tata usaha negara hanya menentukan upaya administratif berupa pengajuan surat keberatan, maka gugatan keputusan tata usaha negara yang bersangkutan dapat diajukan kepada Peradilan Tata Usaha Negara atau PTUN. Yang ketiga, jika peraturan dasarnya menentukan upaya administratif berupa pengajuan surat keberatan atau mewajibkan pengajuan surat banding administratif, maka gugatan keputusan tata usaha negara yang telah diputus dalam tingkat bidang administratif diajukan langsung kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama yang berwenang. Berikutnya, alur pengajuan gugatan sengketa tata usaha negara kepada Pengadilan Tata Usaha Negara. Yang pertama, gugatan. Gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap badan atau pejabat tata usaha negara dan diajukan kepada pengadilan. Yang kedua, prosedur dismissal. Setelah diajukan gugatan, maka akan dilakukan prosedur dismissal atau rapat permusyawaratan. Prosedur dismissal yaitu penelitian yang meliputi segi administratif dan segi elementer. Dalam rapat permusyawaratan, Ketua Pengadilan melalui suatu penetapan berwenang memutuskan gugatan dinyatakan diterima atau tidak diterima berdasarkan dengan pertimbangan yang pertama, pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang pengadilan. Yang kedua, syarat-syarat gugatan tidak terpenuhi oleh penggugat sekalipun telah diberitahu dan diperingatkan. Yang ketiga, gugatan tersebut tidak berdasarkan pada alasan-alasan yang layak. Yang keempat, apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh keputusan tata usaha negara yang digugat. Yang kelima, gugatan dapat diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya. Terhadap penetapan ini,
dapat diajukan perlawanan kepada pengadilan dalam tenggang waktu 14 hari setelah diucapkan. Jika perlawanan dibenarkan oleh pengadilan, maka penetapan gugur demi hukum dan tidak dapat digunakan upaya hukum, sehingga pokok gugatan akan diperiksa dan diputus serta diselesaikan menurut acara biasa. Yang ketiga, pemeriksaan persiapan. Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dilakukan, hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas. Yaitu, hakim wajib memberi nasihat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data-data yang diperlukan dalam jangka waktu 30 hari. Hakim dapat meminta penjelasan kepada badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan. Apabila dalam jangka waktu 30 hari, penggugat belum menyempurnakan gugatan, maka hakim akan memutus bahwa gugatan tidak dapat diterima dan penggugat tidak dapat melakukan upaya hukum, tetapi mengajukan gugatan baru. Yang keempat, pemeriksaan perkara. Pemeriksaan perkara dilakukan untuk mendapatkan putusan. Pengadilan memeriksa dan memutus sengketa dengan 3 orang hakim dengan pemeriksaan acara biasa. Kedua belah pihak akan diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat terakhir berupa kesimpulan. Yang kelima, putusan. Keputusan pengadilan tata usaha negara dapat berupa gugatan ditolak, dikabulkan, tidak diterima, atau gugur. Terhadap putusan peradilan tata usaha negara, dapat dimintakan pemeriksaan banding oleh tergugat pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Jika penggugat tidak puas dengan putusan tersebut, maka dapat dilakukan upaya hukum luar biasa, peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Demikianlah penjelasan saya terkait alur skema penyelesaian sengketa tata usaha negara. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.